wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita sebagaimana beberapa malam Ramadan yang lalu kita sudah melakukan kegiatan ini dari guru kita. Kajian setiap tahunnya sebenarnya ada bersama dengan guru kita Dr. Haji Muhammad Zain. Pada tahun-tahun sebelumnya kita mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim untuk para murid dan guru yang sangat baik untuk pendidikan anak-anak kita, termasuk sebagai pendidik kita tentu sangat mendapatkan manfaat dari kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Dan untuk kesempatan pada Ramadan saat ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan dalam kajian kitab kita yang merupakan salah satu kitab yang cukup terkenal dari seorang ulama besar sufi, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Kitab Al-Masnawi ini luar biasa, kitab yang cukup terkenal. Kalau dalam bahasa Persianya, kalau saya tidak salah, ini dalam 6 jilid. Ya, dan beliau ini alhamdulillah Syekh Jalaluddin Rumi yang kalau di Turki, di daerah kelahiran beliau di Konya ya, itu luar biasa sekali setiap tahun kegiatannya, dan alhamdulillah saya berkesempatan mengunjungi makamnya bersama dengan Pak Dr. Muhammad Zain juga yang lalu tentu sudah pernah mengunjungi makam beliau. Beliau sangat dikenal dengan nama Mevlana ya. Jadi kita menyebutnya Syekh Maulana Jalaluddin Rumi. Baik, untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena tentu kita sudah hadir full di malam yang berbahagia Ramadan ini. Untuk itu, saya mempersilahkan Dr. Haji Muhammad Zain untuk bisa menyampaikan kajiannya pada malam hari ini, tentu seputar apa sebenarnya yang diharapkan oleh sejarah kita sekalian, sangat membuat upaya dan tentu pramu. Terima kasih. Silakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqi Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa rusulih wa ala alihi wa sahbihi wa kafati ummati wa ba'du. Yang saya hormati pendiri Institut Nurani Bangsa Dr. Haji K. Haji Ahmad Amar Ahmad, sahabat saya. Terima kasih atas undangan yang luar biasa ini. Dan yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, cendekiawan yang pada malam hari ini bergabung dengan kita semua. Dan ada banyak kawan yang mengontak saya dan tidak bisa masuk karena kapasitas kita 300. Dan mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya bisa kita fasilitasi Pak Amar Ahmad. Kemudian mudah-mudahan saja kalau dalam ruangan Zoom ini Dr. Haja Andi Nurbaiti MA hadir, nanti pada saatnya beliau kita beri kesempatan untuk testimoni karena beliau adalah kawan sekaligus guru saya sebetulnya dalam belajar tentang Jalaluddin Rumi. Saya mulai tertarik mengkaji Jalaluddin Rumi lewat karya-karya Profesor Anwar Shimel. Beliau seorang pakar tasawuf, menguasai 25 bahasa, perempuan atau pakar kelahiran Bonn, Jerman ya. Dan karya-karya beliau sangat banyak. Jadi umpamanya beliau nulis buku The Trampled Sun,
A Study of the Work of Jalaluddin Rumi. Beliau juga banyak menulis karya-karya lainnya terkait dengan Rumi, sehingga dari situ ketertarikan saya mengenai Jalaluddin Rumi. Dari karya-karya An-Nuri Shimel, beliau juga nulis buku, pokoknya banyak ya mengenai Jalaluddin Rumi, dan beliau pernah tinggal di Konya atau Turki. As a Stroke, a Failed Mystical Poetry in Islam. Itu karya tahun 1982. Ini sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia, sehingga memudahkan kepada kita untuk mempelajarinya. Dalam konteks Indonesia, Rumi ini sangat terkenal, di antara ditulis oleh Profesor Abdul Hadi WM, seorang sastrawan Sufi Tasawuf Indonesia. Dia juga beliau nulis tentang Hamzah Panzuri. Belakangan Dr. Haidar Bagir ini juga nulis buku ya, sedia ada 3 yang saya miliki tentang Jalaluddin Rumi. Belajar hidup dari Rumi, serpihan-serpihan puisi penerangan jiwa. Ini bukunya kecil, tapi ini bisa didapatkan di Gramedia. Ini juga Merenggut Cinta Rumi. Ini juga karya yang kedua, dan ada 3 itu trilogi yang ditulis oleh Jalaluddin Haidar Bagir. Kemudian Dr. Haja Andi Nurbaiti, setidaknya setahu saya ada 2 karya beliau yang ditulis. Pertama, beliau pertama kali menerjemahkan buku yang Tears of the Heart, karya Osman Nuri Topaz, Rintihan Hati ya. Ini bukunya ada, bahkan draft bukunya sebelum terbit ada pada saya ini. Buku ini sangat bagus untuk kita mengerti karya-karya Rumi. Bahkan Andi Eti itu juga menulis disertasi yang karena kerendahan hati beliau, ini masih ada draftnya, disertasinya. Tahun 2020 beliau meminta saya sebagai penguji eksternal, dan beliau nulis disertasi ini, Divine Love, a comparative study between the concept of the Mahabbah Rabi al-Adawiyah and love of Jalaluddin Rumi. Saya kira bagus sekali. Mudah-mudahan Kak Iti ada dalam link Zoom ini. Ya. Ada banyak karya untuk kita ini. Dari situlah saya tertarik untuk belajar Jalaluddin Rumi. Ada pakar muda, lebih muda mungkin dari saya, itu Muhammad Nur Jabir. Beliau juga menulis atau menerjemahkan kitab Al-Masnawi. Dan beliau mengambil dari sumber pertama, yaitu sumber bahasa Persia. Beliau sudah di Indonesia, jadi kalau ada kawan bisa mengundang beliau sebagai ini. Teman-teman sekalian, pelan-pelan, siapa Jalaluddin Rumi? Maulana Jalaluddin Rumi itu. Jalaluddin Rumi adalah seorang, disebutkan, one of the greatest spiritual teachers and the mystic food of all times. Beliau dikenal sebagai seorang maha guru spiritual dan penyair mistik terbesar sepanjang zaman. Rumi sangat menonjol, ibarat orang berdiri di puncak tertinggi di pegunungan dan memandang oase kehidupan keseharian manusia, sehingga Rumi kehebatannya bisa menggabungkan doktrin ajaran agama, sufisme, dan puisi dengan ketajaman dan kefasihan tertentu. Bahkan dalam pendahuluan kitab Al-Masnawi, saya punya banyak versi ya, kitab Al-Masnawi. Saya punya The Masnawi ini yang dalam bahasa Inggris yang diterima oleh Nicholson. Saya juga punya bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya, dan juga punya bahasa Indonesianya.
bahasa Indonesianya itu ada berapa ya? Ada diterjemahkan oleh Abdul Hadi WM, ada yang terjemahkan oleh Muhammad Jabir, Iya, sepertinya ada lagi, empat jilid barangkali kayak. iya, Sepertinya. iya, ada banyak tuh. Ya, tapi kalau ini terbitan Konya. Jadi waktu saya kepala pusat Litbang, ada orang saya tugasi khusus namanya Dr. Pahriyati untuk mencari ini berbeda dengan seluruh karya-karya yang ada di Indonesia, terjemahan dalam Indonesia. Ini lebih lengkap ya. Terjemahan itu simple, tapi ini lebih lengkap dalam bentuk bahasa Inggris. Yang bahasa Arab malah lebih bagus lagi karena ada 6 jilid yang saya punya. Jadi siapa? Jadi mengapa demikian penting Al-Masnawi Al-Ma'nawi ini? Bahkan dalam mukaddimah buku itu disebutkan bahwa kitab Al-Masnawi itu dianggap sebagai tafsir puitis dari makna dan pesan Al-Quran. Jadi bahkan disebutkan sebagai Al-Quran bahasa Persia. Ya, kira-kira begitu. Kenapa? Jadi pemahaman kita semua, saya, bahwa orang yang mau belajar Al-Quran itu sebaiknya melanjutkan dan kajian membaca kitab Al-Masnawi, Al-Ma'nawi. Jadi kita lihat, kalau ayat Al-Quran wahyu pertama turun, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau Quran itu pertama kali turun Iqra', bacalah. Kalau Rumi, kitab Al-Masnawi, kata pertama bukan Iqra', tapi isma'u, listen atau hearken, dengarkan. Ya, ini menarik. Jadi Iqra' kan ada bunyi, Pak. Jadi ada yang Iqra' membaca, ada yang mendengarkan. Itu lanjutannya itu. Ya. Jadi kitab Al-Masnawi demikian pentingnya itu dianggap sebagai Al-Quran dalam bahasa Persia. Ya. Dan itu memudahkan kita memahaminya karena Rumi mengambil tamsil, alegoris, majazi dari kehidupan keseharian. Jadi Rumi ini sangat terkenal sebagai, kalau kita dalam tradisi tasawuf disebut mungkin al-insan al-kamil, manusia yang paripurna. Jadi satu waktu, ini ceritanya Andi Nurbaiti, Dr. Haja Andi Nurbaiti, ketika beliau berangkat ke Konya, lalu beliau bertemu salah seorang keturunan Jalaluddin Rumi. Kisah lah. Kisah itu bahwa suatu hari ada orang kaya, karena demikian cintanya kepada Jalaluddin Rumi, beliau membawa pelukis. Dan beliau minta agar Jalaluddin Rumi dilukis. Tetapi apa yang terjadi? Sementara dilukis, maka ada beberapa atau 12 kali lukisan itu berbeda-beda mukanya. Jadi sang pelukis ini mendirikan perusahaan. Izin Ustaz, teremut Ustaz, izin Ustaz. Oh iya, oke. Makasih ya. Yuk. Jadi ternyata lukisannya itu
tidak satu. Karena Jalaluddin Rumi ketika dilukis itu wajahnya berubah-ubah. Lalu ditanya kenapa bisa begitu, karena beliau selalu tidak terlepas dari salawat kepada Rasulullah SAW. Rumi adalah seorang mursyid yang membimbing manusia menapaki jalan spiritual. Bagi pengagumnya, Rumi laksana matahari yang menyinari taman dan bumi. Namun setiap orang dapat mengambil bagiannya dari laut sesuai dengan takaran cangkirnya. Itu dalam mukadimah buku ini, introduction dalam buku Al-Masnawi yang saya baca. Rumi telah mengubah puisi tetapi tidak dapat dibaca hanya sebagai seorang penyair. Rumi juga telah bercerita tetapi tidak dapat dilihat hanya dengan sebagai seorang pendongeng. Jadi Al-Masnawi ini banyak sekali kisah-kisah. Kisah tentang dosa, tentang burung, tentang pedagang, tentang filsuf, tentang syekh. Banyak sekali kisah-kisah di dalamnya. Tetapi harus dilihat dengan cara berbeda. Intinya setelah membaca Rumi, maka setiap orang menemukan sesuatu dalam dirinya. Dalam kitab Masnawi itu kita memahami sebagai matahari yang bersinar di setiap jiwa dan hati seseorang. Mengapa penting kajian Al-Masnawi ini? Tentu sepenggal-sepenggal ya bagian-bagian tertentu. Saya tentu bukan pakar di bidang ini. Saya hanya memancing agar kawan-kawan menengok Rumi. Kenapa penting Al-Masnawi ini? Karena saya melihat era sekarang ini adalah era haus manusia modern, haus secara spiritual. Karena kita haus secara spiritual, bisa-bisa kita terpental jauh dari poros-poros Tuhan. Sebagaimana disebutkan oleh Said Hawa dalam bukunya Tarbiyatun Ar-Ruhiyah, farqan aziman. Inilah masalah besar kita di era modern. Kita sehat secara fisik, tapi belum tentu kita sehat secara nurani, secara jiwa, secara spiritual. Jadi salah satu cara supaya kita sehat secara spiritual, ya sering-sering mendengarkan ceramah agama, mendengarkan azan, mendengarkan qori, qiraatul Quran, petua-petua, nasihat-nasihat. Itulah cara kita supaya jiwa ini selalu ada makanan. Makanan jiwa, gizinya jiwa kita. Jadi ciri-ciri orang kalau sudah mulai kena penyakit jiwa, kalau orang itu sudah tidak tahan mendengarkan azan, sudah tidak senang mendengarkan orang mengaji qiraatul Quran, atau sudah tidak tahan mendengarkan ceramah atau nasihat-nasihat agama. Tentu yang mau'izah al-hasanah, ya, nasihat yang baik, bukan yang mencaci maki. Jadi teman-teman sekalian, itu penting kita saling menasihati. Saya juga karena saya dipaksa oleh Pak Amar Ahmad, ya maka saya harus membongkar perpustakaan saya. Dan saya tidak sadar ternyata saya menemukan hampir 50 buku atau kitab yang saya miliki tentang Jalaluddin Rumi. Ya, dan mulai yang tebal-tebal sampai yang tipis-tipis seperti ini. Nah, ini juga saya beli ketika saya ke Turki, bukunya The Selected Stories from Masnawi. Jadi ini buku kecil, tapi kemana-mana kalau saya naik pesawat, saya bawa, sehingga saya hampir sudah baca berkali-kali. Buku ini bagus sekali, karena dia hanya mengambil cuplikan-cuplikan cerita-cerita singkat yang ada di kitab Al-Masnawi. Yang selalu yang saya ingat, di situ dijelaskan betapa pentingnya kita bersahabat dengan orang baik, bersahabat dengan orang yang mulia, ya. Jadi dan jangan bersahabat dengan orang bodoh. Contohnya di situ dikisahkan seorang laki-laki kaya, terhormat, parlente, bersahabat dengan seekor beruang yang dia pelihara. Kemana-mana beliau selalu membawa beruangnya, dan orang masyarakat di sekitarnya takjub betapa hebatnya beliau
dengan beruang itu. Dan orang bertanya, kenapa Anda hebat sekali? Apa rahasianya kok bisa menaklukkan beruang? Lalu beliau mengatakan, ya, beruang itu dia juga punya jiwa, dia juga punya perasaan. Kalau kita menghargai dia, dia akan menghargai kita. Kalau kita menyayangi dia, dia akan juga menyayangi kita. Orang takjub sama laki-laki terhormat ini. Dan akhirnya satu waktu laki-laki ini kena sakit. Dia terbaring di rumahnya dan para tetangga dan sahabatnya pada datang ziarah melihat beliau yang sedang terbaring sakit. Dan orang-orang pada takjub lagi ketika datang mengunjungi sang lelaki ini. Kenapa? Karena dia rupanya dirawat oleh sang beruang. Singkat cerita, beliau tertidur di ranjangnya, tetapi begitu tertidur ada seekor lalat yang datang mengganggu dan hinggap di dahinya. Sang beruang pun menepis lalat itu, namanya juga lalat, sudah lari, terbang kembali, berulang-ulang. Sehingga sang beruang ini jengkel dan beruang sekedar ke belakang rumah mengambil batu besar. Dan begitu lalat datang lagi hinggap di dahinya, dari dahi tuannya, maka dengan secap kilat beruang itu memukul lalat tersebut dan akhirnya terjadi pendarahan di kepala sang lelaki itu. Ini alegoris kisah ini dikisahkan sangat baik dalam buku Al-Masnawi dan ini adalah contoh tamsil kita jangan bersahabat dengan orang-orang yang toksik, orang-orang bodoh, karena meskipun dia menganggap mencintai kita, menyayangi kita, tapi mencelakakan kita. Jadi pokoknya Al-Masnawi baik versi yang lengkap, yang tebal, maupun versi yang puitis, story-story di dalamnya sangat menyegarkan jiwa, sangat membuat pencerahan, enlightenment dalam diri kita. Terutama sekarang kita sedang memasuki Ramadan. Ada lagi kisah yang saya ingat di Jalaluddin Rumi itu mengenai, tapi dalam kitabnya yang berbeda, bukan Al-Masnawi, tapi kitab Fihi Ma Fihi. Di situ adalah kisah-kisah nasihat atau ceramah-ceramah Jalaluddin Rumi. Salah satu yang saya ingat adalah kitab dalam satu chapter bagian dalam kitab Fihi Ma Fihi diceritakan tentang orang yang selalu puas hanya membaca Al-Quran saja dan tidak berusaha untuk memahami maknanya. Ini bukan untuk orang awam ya, ini untuk agar meningkat kesadaran kita, pengetahuan kita terhadap kitab suci Al-Quran. Dan beliau mengatakan ada banyak orang yang berpuas diri hanya membaca Al-Quran, tetapi tidak berusaha untuk memahami makna dan pesan-pesan suci Al-Quran itu. Orang seperti itu, kata beliau, adalah seperti orang yang memakan roti, dia hanya kunyah-kunyah roti itu, tidak hanya sampai ke tenggorokan, baru dia muntahkan kembali. Jadi ini pentingnya kita membaca Al-Quran, tetapi terus berusaha untuk memahami ayat-ayatnya, kata demi kata, ayat demi ayat. Meskipun one day, one ayat. Satu hari, satu ayat, itu tidak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran itu. Al-Masnawi itu
bisa dibaca dan bisa dipahami oleh semua kalangan. Karena dia berusaha bercerita tentang kehidupan, tentang diri kita, tentang oase dalam kehidupan kita. Bahkan Rumi pernah mengatakan dengan sangat indah, jika hanya orang-orang yang baik yang datang ke pintu Anda, kemanalah orang-orang yang malang akan pergi. Jadi artinya memang beliau menulis puisi-puisinya itu memang untuk semua kalangan. Teman-teman yang saya hormati, yang saya muliakan, itu beberapa contoh-contoh betapa pentingnya kita untuk memahami Jalaluddin Rumi. Kemudian saya ingin pindah lagi ke hal-hal yang lebih substansial lagi. Rumi ada banyak petua-petua, ada banyak catatan-catatan penting yang di samping saya sampaikan tadi. Jadi saya minta kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di samping Al-Masnawi, juga bisa membaca fihi masih fihi, atau kalau mau lebih ringkas ya ini, buku-buku kecil, tapi itu sudah merupakan intisari daripada Jalaluddin Rumi. Ada banyak ya contoh-contoh yang luar biasa dari Jalaluddin Rumi, dan mudah-mudahan bisa saya bacakan beberapa bagian dari Jalaluddin Rumi yang mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kepada kita semua. Umpamanya Jalaluddin Rumi pernah berpetua mengenai niat. Siapa yang menyembunyikan niatnya, maka akan segera tercapai. Jika benih disembunyikan di bumi, rahasia terpendamnya akan menjelma ke kehijauan taman. Jika emas dan perak tak disembunyikan di dalam tanah, bagaimana orang bisa memperoleh nafkah di daerah pertambangan? Janji dan kata-kata lembut sang tabib lainnya, dan seterusnya. Bila roti di meja yang tertutup sehelai kain disebut benda mati, dalam tubuh ia menjadi benda hidup dan bergembira. Jadi catatan ini ya konsepsi Islam terhadap benda. Sesungguhnya tidak ada benda mati, tidak ada benda hidup. Jadi kain, baju yang kita pakai ini, kalau kita pelihara, kita rawat, ya tentu juga tidak cepat pudar. Tetapi kalau kita mencampakkannya, tidak merawatnya, pasti cepat luntur, dan sebagainya. Semua benda-benda itu sesungguhnya ini. Roti yang kita anggap benda mati, tetapi begitu kita makan, mengapa berubah menjadi energi? Itu artinya bukan benda mati. Sama dengan air, ketika kita haus, minum air jernih, air putih yang jernih, tiba-tiba kita bertenaga begitu masuk dalam kerongkongan kita. Itu artinya tidak ada benda mati dalam konsep ini. Semua hidup. Pulpen yang kita pakai juga punya energi, punya ruh atau jiwa tersendiri. Sepatu yang kita pakai punya ruh tersendiri. Kita harus menghormati, menghargai sepatu atau benda-benda yang kita miliki. Nabi SAW juga begitu dalam kitab Nurul Yakin. Jadi semua benda-bendanya diberikan nama tersendiri, ontanya punya nama sendiri. Halo, ya, kenapa tertanya? Nah, kemudian saya ringkaskan sedikit juga dari bukunya Jalaluddin Rumi yang ditulis oleh Dr. Haidar Bagir, dari Allah menuju Allah, belajar tasawuf dari Rumi tahun 2019. Di situ ada kalimat mutu qabla anta mutu. Matilah sebelum mati. Dan menurut beliau sebaiknya setiap orang beriman mengalami mati ikhtiari, mati dengan sukarela. Bagaimana caranya? Kita bersihkan rohani kita, serohani kita menjadi panglima. Hidup kita sudah berpangkalan pada rohani kita. Ya, seperti kita Ramadan ini, ya kita mengalami tathhirun nafs, tazkiyatun nafs.
atau tathirul qulub, tazkiyatun nafs, semua itu agar kita bisa menghadapi kematian secara ikhtiari. Jadi bukan mati yang terpaksa, tetapi dipersiapkan. Ya, ini penting ini. Jadi karena ini juga yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, ini mengenai kematian. Ya, jadi kalau Rumi itu, waktu saya datang ke sana 2018-2019, saya ke Konya, itu pas bulan 12, itu Rumi punya doktrin ajaran kematian itu sebagai Dewa Dindai. Jadi semacam hari pernikahan. Jadi hari penyatuan antara hamba dengan Tuhannya. Jadi beliau ketika mendengarkan sudah mendekati kematiannya justru bergembira. Jadi bukan ketakutan. Ya. Kita ini ketakutan karena memang mungkin banyak dosa atau konsep kematian yang kita atau konsep alam barzakh yang kita pelajari di buku-buku agama yang keliru. Ya itu. Jadi menakut-nakuti. Ya, ada lagu-lagunya itu. Kalau Israel sudah datang dan seterusnya itu. Ya, padahal itu kan tidak seperti itu menurut Jalaluddin Rumi. Kematian itu justru harus disambut, harus dirayakan. Kenapa? Karena menurut beliau ada hadis Nabi saya pernah baca dalam kitab Al-Asfar Al-Ba'ah, ditulis oleh Al-Mullah Sadra. Beliau, dari situ ada sebuah hadis yang sangat terkenal bahwa an-nasu kulluhum niyamun wa idza matu qad tabahu. Manusia semua manusia yang hidup di alam raya ini dalam keadaan tertidur hari ini. Nanti ketika kematiannya baru mereka melihat alam yang berbeda dengan alam kita hari ini. Jadi kita ini sekarang dianggap tidur. Nanti kalau kematian baru kita singkap alam yang berbeda dengan alam kita. Bahkan dalam buku-buku tentang Rumi disebutkan bahwa alam barzah itu manusia akan mengalami seperti ular yang ganti kulit. Ya. Pernah lihat ular ganti kulit itu, dia akan muncul dengan makhluk yang baru. Begitu teman-teman sekalian. Jadi dalam buku itu halaman 100 disebutkan bahwa di alam barzakh kita akan memiliki tubuh barzakhi. Ya. Dan akan berbeda dengan tubuh kasar kita di dunia, seperti ular yang melepas kulitnya untuk berganti dengan kulit baru. Nah ini bisa didebat, tapi itulah pemahaman kita dalam catatan-catatan tentang Jalaluddin Rumi. Ini yang kemudian bagi Rumi, Tuhan itu seperti magnet. Maka mendekatlah dan bergabunglah dalam poros-poros Tuhan. Jadi gini, kalau kita tawaf, itu kan dari mulai yang garis lurus dengan Hajar Aswad, putarnya kan begini. Tidak sama dengan arah jarum jam. Kenapa begitu? Ini sama dengan tari semak. Kalau kita ke Turki atau kita buka YouTube, itu ada semak, dance, tarian-tarian Sufi Rumi, itu kan putarnya seperti orang tawaf di Ka'bah. Lama kemudian baru saintis mengatakan bahwa ternyata seluruh alam raya juga berputar menuju titik yang satu. Jadi kita ini, perjalanan manusia, itu juga menuju kepada titik yang satu. Alam, bumi, bulan, bintang, dan matahari, dan seterusnya, itu juga semua berputar. Seperti orang kalau tawaf, seperti tari semak atau Rumi dance. Itu. Kita juga lihat itu kalau di Museum Rumi, ada pagelaran atau festival Jalaluddin Rumi, itu orang puluhan berputar tidak pusing kepalanya itu. Heran juga karena tentu dia sudah mengalami latihan yang sangat lama. Kemudian juga mereka mendapatkan keseimbangan tubuh yang luar biasa dan gerakan-gerakan
spiritual yang luar biasa. Jadi teman-teman sekalian saya hormati, pelajaran yang saya ambil ketika menonton langsung festival Rumi di Konya, itu salah satu kota spiritual terkemuka di Turki, bahwa ini kaitannya dengan guru ini Pak Amar, ini banyak sekali guru yang ikut pada hari ini, anggotanya Mbak Dewi Aryani dan Betul, betul, kawan-kawan. Kiai. Betul, Ya, Kiai. jadi Pak. saya lihat Assalamualaikum. ketika Pak Amar juga mengalami itu kalau sebelum pagelaran atau festival dance itu dilakukan, maka seorang guru berdiri di tengah, kemudian datanglah muridnya, bukan hanya bersalaman kepada gurunya, tetapi muridnya itu menyentuhkan kepalanya ke dada kirinya sang guru. Jadi begitu hormatnya seorang murid kepada guru. Kalau kita kan biasanya anak-anak salaman kepada gurunya, dia mencium tangannya sendiri muridnya atau di jidatnya gini-gini. Jadi apa ya, ketaatan murid yang sangat-sangat tinggi terhadap guru luar biasa. Ya, tentu secara spiritual itu kita lihat luar biasa. Jadi hubungan guru dengan murid bukan hanya di dunia, ya, dalam tarekat Maulawiyah itu juga sampai di akhirat. Jadi begitu hebatnya apa ya, doktrin terhadap guru, tentu untuk kebaikan. Itu teman-teman sekalian. Dan terakhir, ini sebagai pengantar, saya juga baca buku tentang refleksi terhadap Rumi. Rumi ini dianggap terapi bagi manusia modern. Jadi manusia modern sangat membutuhkan kearifan, membutuhkan tasawuf ala Rumi, kebijaksanaan, sehingga di dunia hari ini, di barat terutama, orang yang paling sering dikutip dalam sastra atau puisi-puisi dalam pagelaran adalah kata-kata bijak Jalaluddin Rumi. Quote-quote dari Jalaluddin Rumi, mungkin kata yang terbanyak dikutip Rumi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu juga Imam Ghazali. Ya. Kalau di Indonesia, setiap ceramah pasti ada mengutip Imam Ghazali. Setiap bicara tentang ikhlas, tentang niat, tentang hati, ya, tentang puasa, pasti orang mengutip Imam Ghazali. Tetapi ketika orang bicara tentang kebijaksanaan, kearifan, wisdom, itu pasti mengutip Jalaluddin Rumi. Jadi Al-Masnawi kita maknai sebagai tools, alat pelampung kalau kita mau terjun ke samudra. Ini kata Jalaluddin Rumi, orang yang arif tidak berhenti di pinggir pantai. Tapi orang arif, dia akan terjun cemplung ke laut dan menyelam, dan di sana akan menemukan berbagai-bagai flora dan fauna di kedalaman laut. Tetapi agar kita tidak tenggelam dan mati lemas di dalam lautan, maka butuh alat-alat selam, alat-alat untuk menyelam, pelampung atau gas dan sebagainya. Saya melihat kitab Al-Masnawi sebagai tools, alat-alat kelengkapan kita untuk mengarungi kehidupan kita. Semakin kita mendalami Jalaluddin Rumi, maka kita semakin mendapatkan ketenangan, ketentraman, pencerahan dalam batin kita sendiri. Saya tentu banyak sekali, mudah ada Kak Andi Nurbaiti dalam forum ini. Saya ingin mengutip cerita yang dalam buku yang diterjemahkan Andi Nurbaiti itu, judulnya
From the Garden of the Masnawi, Tears of the Heart. Ini tangisan hati Jalaluddin Rumi yang ditulis oleh Osman Nuri Topaz. Ya, di sini buku ini bercerita sungguhnya sering bertanya kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Untuk apa kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal ins, aku tidaklah menciptakan bangsa jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk menyembah kepadaku. Ulama ada berpendapat bahwa liya'buduni di sini liya'rifuni, supaya mereka bisa makrifat kepadaku. Bagaimana kita bisa makrifat kepada Tuhan? Oleh Jalaluddin Rumi, ketika kita terlalu mendewakan akal atau rasionalitas, maka rasionalitas itu kadang-kadang menjadi hijab penghalang kita untuk mencapai makrifat kepada Tuhan. Sama halnya kalau kita meletakkan telunjuk di mata kita, maka kita tidak bisa melihat dunia. Bukan karena dunia, karena penghalang ada di telunjuk kita. Telunjuk kita itu menjadi penghalang mata kita melihat realitas dunia. Ada dialog perjumpaan antara Syam Tabriz, guru spiritual Jalaluddin Rumi, suatu waktu ketika beliau bertemu dengan Jalaluddin Rumi, maka gurunya ini merampas buku-buku Jalaluddin Rumi. Lalu beliau membuangnya ke kolam. Ini kisah bisa alegoris, majasi ya. Lalu Jalaluddin Rumi sangat prihatin dan tentu sangat kesal ya, karena buku yang dia bawa itu menjadi catatan pentingnya, itu justru dijatuhkan di kolam oleh gurunya. Dan konon kabarnya Jalaluddin Rumi berusaha untuk mengambil lagi kertas-kertas itu, tetapi beliau tentu sudah tidak utuh lagi dengan tulisan-tulisan dalam kitab itu. Nah, lalu beliau baru tersadar bahwa ternyata sumber-sumber pengetahuan bukan hanya dari kitab. Sumber-sumber pengetahuan justru dari hati, dari kolbu, dari zauq, dari fuad, dari sir yang dia miliki sendiri. Jadi seperti kata Imam Ghazali, seperti saya ini masih baca buku, masih baca kitab. Nah itu sama halnya kita mengambil air dari sungai. Dari sungai itu airnya terkadang keruh, terkadang jernih, terkadang air sungai itu ada kayu, mungkin ada bangkai, dan sebagainya. Lalu Imam Ghazali mengatakan, ambillah air dari sumber mata air, yaitu dari hati. Jadi dalam perbedaan antara filsafat dengan tasawuf, kalau filsafat mengandalkan rasio atau logik, sementara tasawuf mengandalkan tazkiyatun nafs, cara melihat dengan kolbu. Maka ada hadis atau riwayat yang sangat terkenal, ittaqu, takutlah kalian ya terhadap orang-orang yang mulia, wali-wali Allah, fa innahu yanzuru binurillah. Ittaqul mu'min, takutlah orang beriman, orang-orang jujur, orang-orang yang bertakwa, karena mereka biasa melihat dengan cahaya Tuhan. Jadi kecerdasan intelijen, ada juga kecerdasan spiritual, itu bisa karena orang itu
ikhlas, orang itu tulus, orang itu bersih hatinya. Terkadang orang begitu selalu ada nuraninya menyala, nuraninya ada, insya Allah Tuhan akan selalu melindungi kita. Nah, kita ini, saya juga birokrat ya, birokrat itu terkadang karena terlalu sibuk dengan keadaan kita sudah lupa bahwa kita dilengkapi oleh Allah, yaitu kalbu, ataupun fuad, ataupun sir di dalam diri kita, itu yang kita lupa nanya. Kalau dalam dunia tasawuf, setiap kita mau berbuat sesuatu yang keliru, pasti sesuatu itu akan selalu ada penolakan dari nurani kita. Ya. Tapi kalau sudah nuraninya sudah betul-betul sudah kabur, seperti gelas ya. Kalau orang seperti gelas itu sudah bertahun-tahun tidak pernah dilap, maka gelas itu tidak bening lagi. Dia akan kelihatan hitam karena dosa yang kecil-kecil itu terus-menerus. Samalah ini, kita tidak melakukan tazkiyatun nafs. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini bisa menjadi pembersih jiwa, sehingga kita dalam kehidupan akan selalu mendapat pelindungan, maunah, cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu pengantar saya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga ada minimal teman-teman sekalian akan cinta Rumi. Nanti kita bahas satu waktu tentang atau kaitan divine love, apa itu cinta, karena Rumi ini terkenal sebagai mistikus besar dunia yang mengajarkan agama cinta. Itu satu pembahasan yang sangat luas, dan saya berkeyakinan Islam itu adalah agama cinta, dan dalam Al-Quran juga banyak sekali tema-tema tentang cinta. Dan kalau saya lihat karya-karya Nouri Schumer tentang Rumi atau buku-buku beliau tentang mystical dimension of Islam, itu kaligrafi halaman pertama itu al-ishq. Itulah mungkin perbedaan antara mahabbah, konsep cinta Rabi al-Adawiyah dengan divine love oleh Jalaluddin Rumi atau al-ishq. Jadi beliau melihat bahwa puncak cinta itu bukan pada kata mahabbah, bukan apalagi kata mata, tetapi al-wadud, al-mawaddah, warahmah, dan justru pada kata al-ishq. Al-ishq itu sudah menjadi bahasa Indonesia, asyik, masyuk. Nah itu mungkin bahasa Indonesianya kasmaran. Jadi ketika orang sudah sampai pada tingkat al-asyik wal masyuk, disitulah penyatuan antara hamba dengan Tuhannya. Jadi saya pikir ini perlu pembahasan khusus, dan mudah-mudahan ini baru sekedar luar-luarnya. Ini kita belum masuk pada kitabnya. Intinya saya ingin bersama-sama belajar bersama untuk mengenal Jalaluddin Rumi dan juga untuk mengenal kitab Al-Masnawi, Al-Manawi, dan kitab-kitab lainnya karya Rumi, yaitu Fihi Ma Fihi. Terima kasih. Demikian pengantar saya. Allahumma fil aqim tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke, Mas Zain ya, atas penjelasan awal. Kita memperkenalkan kitab yang sangat terkenal dari Syekh Jalaluddin Rumi, Al-Masnawi, yang luar biasa. Baru pendahuluan saja, baru pengantar saja sudah membuat kita takjub. Ya, sudah mau mendekati al-asyik wal ma'syuk ya. Sudah hampir sampai ke sana meskipun baru masuk kepada penjelasan pengantar. Ya, dari kitab ini sebenarnya kumpulan ada kurang lebih 26.000 bait puisi yang ada di dalam kitabnya, dan
kita baru mendapat penjelasan satu bahagian atau dua bahagian saja, ini menjadi pencerahan buat kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah berkah Ramadan di awal ini, mudah-mudahan kita bisa mendengarkan dan mengamalkan pelan-pelan bagaimana nasihat Rumi dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu dalam setiap pertemuan kita dengan Bapak Dr. Muhammad Zain, ada hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan. Mungkin dalam sesi ini 1-2 pertanyaan, mungkin sampai 3 pertanyaan. Disilahkan untuk kalau ada bertanya. Ya, mudah-mudahan yang akan datang kita akan bisa dengan banyak jamaah lagi, karena memang harus pengantarnya di awal ini lumayan kredit ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan yang akan datang kita akan bisa lebih semangat lagi untuk bergabung dalam pemahaman kitab Al-Masnawi. Baik, kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand saja. Bapak bisa bertanya? Mohon maaf, Ya. ini saya tidak tampil, ini nggak bisa tampil kebetulan komputernya. Nggak apa-apa. Nanti dari mana Ibu? Namanya Ibu? Ya. Ibu dari mana, bisa disebutkan namanya supaya nanti bisa kami catat, dan dari mana? Halo? Belum bisa ya? Mungkin kami persilakan yang lain yang masih bisa nyambung, tidak apa-apa kalau tidak memunculkan gambar, karena memang kredit sekali peserta kita hari ini nih, keberkahan Ramadan luar biasa. Ya, Bapak jadi kalau dengar? ada yang keluar masuk, ya. Dengan siapa Ibu? Dengar. Saya Dwi Aryani dari Magelang, Bapak. Monggo Bu. Ya, mohon maaf tadi kami mendengarkan penjelasan yang sangat bagus sekali dari Bapak Muhammad Zain, dan kami juga merasa banyak sekali kekurangan selama ini dalam beribadah. Yang kami tanyakan begini Bapak, dalam forum kami itu kan kami adakan itu tadarusan setiap hari. Bahkan mungkin kami juga bersaing ya, bukannya bersaing, merasa pengen banyak. Misalnya satu hari tadinya 1 juz bisa 2 juz. Tetapi Bapak, kami belum begitu memahami artinya. Jadi setiap hari kita tadarusan mungkin malah lomba-lomba dalam banyaknya membaca, tapi tidak begitu memahami isinya. Itu bagaimana Bapak? Sebaiknya kami yang harus kami lakukan ke depannya biar kami itu selama ini sudah berbulan-bulan kami diadakan di grup seperti itu. Ya berlomba-lomba membaca, mungkin berlomba-lomba membaca Al-Quran, tapi tidak begitu memahami isinya begitu Bapak. Itu saja yang mungkin yang bisa saya tanyakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Dwi, nanti kita coba tampung dulu ya. Kita campung dulu sampai 3 pertanyaan Matur nuwun, silakan yang lain untuk bertanya juga. Mungkin pertanyaan yang kedua kami beri kesempatan, nanti kompilasi pertanyaannya dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dari mana Ibu? Saya dari Surabaya. Nama saya Uti Sekar Indrawati. Uti Sekar Indrawati. Iya. Oke, baik Bu, silakan. Ya, terima kasih atas pemaparan yang sangat menarik oleh Bapak Zain. Tadi Bapak menyampaikan kisah tentang seorang pemuda dan beruang. Nah, ini salah satu cerita yang menarik gitu bagi saya. Yang pada intinya ini kan mengajarkan pentingnya berhati-hati dalam memilih teman serta menghindari lingkungan yang toksik. Gitu ya Pak ya. Jadi ini izin bertanya, jadi bagaimana kalau langkah konkret apa yang dilakukan untuk menjaga kejernihan hati ketika kita itu sudah berada dalam lingkungan yang toksik? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Uti atas pertanyaannya. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, mungkin dari Bapak-Bapak ini didominasi oleh ibu-ibu ini malam ini kelihatannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan Bapak siapa Bapak? Dengan Bapak Maman. Mau mana? Hartiman dari Kota Tasikmalaya. Oh,
Mamana, Pak Maman Mamanah ya. Hartiman dari kota Oh, Maman, Tasikmalaya. Pak Maman, mangga. Mangga, Pak Maman. Maman Hartiman, Maman Hartiman. Maman Hartiman dari Tasikmalaya, mangga. Sedikit aja. Iya. Assalamualaikum Bapak Muhammad Zain. Kami sedikit tertarik dengan pembahasan-pembahasan yang dikemukakan oleh Bapak dan sangat menyentuh sekali. Begitu ingin berhadapan dengan makulah-makulah yang lainnya juga gitu kan. Saya berharap memperdalam ilmu kerumiannya itu gimana gitu Pak, supaya lebih jelasnya lagi gitu, supaya bisa memperdalam lagi untuk mengapresiasi tentang Jalaluddin Rumi ini. Demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Maman atas pertanyaannya. Jadi ada 3 pertanyaan Bapak Kiai Zain, mulai dari Bu Diwi Aryani di Magelang yang tadi menyatakan bagaimana ini kegiatan-kegiatan lomba sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan tadarus Al-Quran, ibadah-ibadah yang lain sudah banyak dilakukan. Ya, khususnya bacaan Al-Qur'annya sudah sering tetapi masih kurang dipahami maknanya bagaimana dengan kebaikan seperti yang kita lakukan itu, sementara maknanya belum dipahami dengan baik. Ya, itu yang pertama. Mungkin itu dulu, nanti sesudah itu nanti dengan Bu Uti. Silakan Pak Kiai. Ya, makasih Bu. Itu sudah luar biasa sesungguhnya, itu sudah tepat. Jadi apa yang dilakukan itu sesuatu yang sangat mulia, karena kita sebagai umat Islam mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, the word of God. Dia adalah firman Tuhan, kalamullah, dan setiap hurufnya itu ada mengandung cahaya. Jadi Ibu dengan berlomba-lomba itu juga sudah pahala luar biasa. Yang dimaksud Rumi dalam kitab Fihi Ma Fihi adalah bagaimana kita meningkatkan dari membaca menuju untuk mengetahui maknanya. Kenapa? Karena kalau kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itulah kitab yang inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang yang takwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa dimaksud dengan hudan? Hudan itu kan petunjuk. Hidayah. Hidayah itu petunjuk. Jadi umpamanya kalau kita, ini tadi Ibu itu dari mana? Dari Magelang ya? Atau Magelang atau Malang? Magelang. Ya, Magelang itu kan kalau berjalan di jalan raya kan biasa ada pelang. Petunjuk jalan. Nah, itu namanya hudan. Jadi kalau ada hudan, itu harus bisa menjadi petunjuk. Bagaimana bisa menjadi petunjuk kalau kita tidak bisa membaca petunjuk itu, tidak mengerti. Seperti kalau kita ke Jogja ya. Jogja itu kan biasa ada petunjuk jalannya, kayaknya tulisan Jawa ya. Atau Jawa kuno. Atau Anda ke Sidrap. Sidrap itu biasa ada aksara Bugis tuh. Ya. Petunjuk, harus kita mengerti petunjuk itu. Sama kalau kita membeli HP. HP itu kan ada manual book. Ya, manual book itu ya petunjuk agar HP ini bisa kita gunakan dengan baik. Ada manual booknya. Nah, manual book kehidupan kita itu adalah Al-Quran, kitab suci. Nah, membacanya dengan benar, dengan tahsin, dengan tajwid, itu sudah luar biasa. Itu sudah pahala. Tapi yang saya maksudkan oleh Rumi, kita tingkatkan dari membaca menjadi mengerti pesan-pesan atau message of the Quran, pesan-pesan dari Al-Quran itu. Jadi
jangan ibarat makan roti, rotinya dikunyah-kunyah, ditelan agar menjadi gizi, menguatkan badan kita, tubuh kita. Jadi insya Allah Ibu selangkah lagi, Mbak. Itu sudah benar itu. Tapi jangan berhenti di situ. Nah sekarang ini untuk belajar Al-Quran, jangankan orang yang ini, Kementerian Agama itu memfasilitasi termasuk orang yang keterbatasan penglihatan atau sahabat kita, keluarga kita, atau saudara kita yang difabel atau di tunanetra itu. Jadi Indonesia, Kementerian Agama itu sudah menerjemahkan Al-Quran sejak lama. Sekarang sudah ada revisi terjemahan itu 2019. Bahkan Al-Quran Kemenak in Word bisa di-download secara gratis. Kalau kita ambil Google, pas itu cari Al-Quran Kemenak in Word, itu gratis. Bahkan waktu saya Kepala Pusat Litbang, Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, waktu itu sudah lebih 20 Al-Quran dalam bahasa daerah. Jadi bahasa Banyumasan, bahasa Sunda, bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Madura, bahasa di Kalimantan tuh, bahasa suku apa di Kalimantan yang terkenal itu? Suku Dayak. Suku Dayak. Nah, itu ada bahasa Bugis, Bolaan Mangondo, bahasa Melayu Ambon, kemudian bahasa Mandar, itu bahasa Makassar, ini baru-baru. Jadi kita ada banyak kemudahan untuk mengerti atau belajar Al-Quran. Bagi teman-teman yang suka sastra, saya kepengen menyarankan agar membaca Al-Quran versi Habib Yasin. Ya, beliau menerjemahkan Al-Quran versi puitis, yaitu Al-Quran bacaan mulia. Itu bagus sekali. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya hormati, mumpung ini bulan suci Ramadan, ya, saya berharap Bapak Ibu ada tradisi ya dalam kehidupan saya, dan itu saya percaya setiap saya berkunjung ke sebuah daerah atau sebuah negara, pasti yang pertama saya cari adalah Al-Quran yang diterbitkan di daerah itu atau di negara itu. Saya mendapatkan banyak keajaiban dalam hidup karena memuliakan Al-Quran. Kalau saya pernah, suatu waktu saya pernah ke Sydney, lalu saya cari Al-Quran, sulit menemukan Al-Quran di sana, tetapi ternyata di toko bukunya ada Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Ya. Saya beli karena hanya untuk mencari keberkahan. Al-Quran itu ada yang dijual di tempat itu. Lalu ulama kita, konon kabarnya salah satu ciri orang beriman itu adalah ketika mendapatkan Al-Quran diletakkan di toko buku dan tidak pada posisi tinggi, dan agar Al-Quran itu terselamatkan, maka dia beli Al-Quran itu. Yang biasa kan di toko buku ada rak-rak. Terkadang kalau ya di barat itu ya Al-Quran ya seperti aja dengan buku-buku biasa. Tetapi kita sebagai orang beriman panggilan jiwa kita dengan seluruh kecintaan kita kepada kalamullah, kita membeli Al-Quran itu karena supaya dimuliakan. Dan ternyata banyak miracle, banyak keajaiban yang kita rasakan dengan menggunakan Al-Quran. Bahkan dalam sejarah Islam ada namanya Hajjaj As-Saqafi, salah seorang khalifah Amawiyah yang sangat kejam. Tetapi umurnya pendek, hanya 50 tahun. Dia sering selamat
meskipun dia kejam, karena dia sangat memuliakan Al-Quran. Jadi bukan saya ini, tapi itulah kemujizatan Al-Quran itu. Dan biasanya kalau saya jalan jauh, pasti saya di tas-tas kecil, pasti saya bawa Al-Quran. Karena ya saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Buya Hamka, Profesor Buya Hamka, pengarang kitab Al-Azhar, itu konon kawannya beliau kalau tidur, pasti di dekat kepala beliau itu ada Al-Quran. Demikian juga Kiai Mas Mansur, tradisinya seperti itu. Jadi makasih Bu dari Magelang, saya pikir ini Terima kasih luar banget biasa. Bapak. Ya, guru saya pernah namanya Profesor Syahrudin, beliau alumni MIT Massachusetts Amerika. Ketika kuliah di Amerika, beliau selalu melakukan pembacaan ayat Al-Quran one day one ayat selama 6 bulan. Dan beliau berusaha untuk memahami makna Al-Quran itu satu ayat satu hari. Dan 6 bulan kemudian beliau mengalami perubahan mendasar secara spiritual. Ya Allah. Jadi ini pengalaman ya. Oke. Itu yang respon saya. Dan makna Rumi itu bukan mengecilkan makna orang yang membaca Quran, tidak. Tapi ingin mengajak kita untuk menaikkan level, menaikkan standar yang lebih tinggi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Baik. sekali Bapak. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Makanya ini dari nasihat dari Kiai kita, Kiai Ahmad Zain, kita dianjurkan oleh Nabi untuk nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Bagaimana kita senantiasa untuk selalu melazimkan menyinari rumah kita dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Ya, insyaallah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Uti Indrawati, dari Surabaya. Ini menginspirasi beliau ini adalah kisah pemuda dan beruang tadi ini, Kiai. Ya, jadi harus hati-hati nih lingkungan toksit ini. Banyak toksit sekarang ini lingkungannya bagaimana. Dan ya, menurut beliau bagaimana menghindari lingkungan toksit ini. Ya, falyatafadhal, Kiai. Pertama, hiduplah seperti ikan-ikan di laut. Meskipun seluruh hidupnya berada di asinnya laut, tetapi tidak pernah ada ikan laut yang asin, kecuali yang diasingkan. Ya. Jadi kita hidup dengan prinsip hidup yang kita miliki. Jadi meskipun di sekitar kita ada toksik dan sebagainya, tapi kita harus punya prinsip. Itulah wisdom. Disitulah pentingnya Rumi. Itulah pentingnya kitab Al-Masnawi. Karena suatu hari, itu dalam kitab Al-Masnawi juga, suatu hari Abu Jahal ya, bertemu dengan Nabi. Dan Abu Jahal itu, ya kan namanya Abu Jahal, ya, menganggap Nabi ya apa ya, dianggap sesuatu yang negatif terus terhadap Nabi SAW. Lalu datanglah Abu Bakar kepada Nabi. Dan Abu Bakar bertanya, kenapa Abu Jahal itu tidak pernah melihat Bani Hashim sebagai sesuatu yang positif? Ya. Jadi ketika Abu Jahal melihat Muhammad, selalu dia mengatakan betapa buruknya keturunan Bani Hashim. Jadi hanya Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau telah melampaui batas, tapi apa yang kamu katakan adalah benar. Itu respon Nabi.
Tidak lama kemudian datang Abu Bakar. Dan ketika melihat Rasulullah, Abu Bakar berkata, Anta syamsun, anta badrun ya Rasulullah. Engkau laksana matahari. Engkau laksana sinar bulan purnama. Sinarmu kuat menyinari bumi. Nabi menjawab, Sadaqta ya Abu Bakar. Engkau benar, wahai Abu Bakar. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa ini bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Nabi menjelaskan, aku ini adalah sebuah cermin. Siapa yang melihatku, sesungguhnya ia sedang melihat dirinya sendiri. Maksud saya, Nabi ketemu Abu Jahal selalu melihat negatif pada diri Nabi. Abu Bakar bertemu Nabi, maka Abu Bakar melihat sesuatu yang positif pada diri Nabi. Nah, ini artinya pada lingkungan toksik, kita harus mengambil posisi pandangan Rumi. Rumi itu Al-Masnawi hadir adalah untuk orang-orang baik dan juga untuk orang-orang toksik. Kata beliau, kalau hanya orang-orang baik yang datang kepada Anda, lalu kemana nasibnya orang-orang malang itu? Jadi, oleh Rumi, tidak ada baik dan buruk sesungguhnya itu. Jadi ada orang kasar kepada kita, mungkin orang itu juga memperlihatkan sisi-sisi keras kehidupan itu dan kita bisa mawas diri, memperkuat diri kita. Jangan ikut-ikutan, marah-marah pula kan. Nah, jadi saya dulu ada profesor, saya dikritik habis-habisan oleh orang-orang yang pernah dia didik sendiri dan orang-orang pernah dia tolong. Lalu saya bertanya kepada beliau, Prof, kenapa Bapak tidak membalas orang-orang itu yang memfitnah Bapak? Dia bilang, saya memperluas telaga hati saya. Apalah arti sejumput garam kalau dia ditabur di danau atau telaga yang luas. Ya kira-kira begitu. Jadi hati kita ini harus luas di lingkungan yang toksik. Tetapi kalau kita masih pemula, memang harus kita memperbanyak kawan-kawan positif. Karena kalau tiap hari kita ketemu dengan orang toksik, itu membahayakan diri kita. Lingkungan kita tidak akan hidup. Ibarat pohon, bibit unggul sehebat apapun bibit unggul itu ditanam di lahan yang gersang, dia akan kesulitan untuk tumbuh. Ya, ya kan? Neng, email apa, Neng? Jadi kita harus berusaha keras untuk bertumbuh. Ya, sebenarnya Rumi baik buruk tidak ada. Jadi